Organisasi Papua Merdeka atau Free Papua Movement didirikan pada bulan Desember tahun 1961. Organisasi ini mempunyai tujuan yaitu untuk menentang penguasaan negara Indonesia terhadap Irian Jaya atau saat ini dikenal dengan Papua dan Papua Barat. Mereka mengaku bahwa Papua adalah suatu wilayah kedaulatan yang berdiri sendiri dan ingin membentuk suatu negara yang merdeka. Menurut peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, gerakan pro-kemerdekaan Papua adalah imbas dari perlakuan tidak adil yang diperlakukan kepada masyarakat Papua dari pemerintahan yang represif. Dikutip dari BBC Indonesia, perlawanan OPM menggunakan senjata dilakukan pertama kalinya di Manowari pada 26 Juli 1965. Laporan dari Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC yang mempunyai judul The Current Status of the Papua Pro-Independence Movement yang terbit pada 24 Agustus 2015 menyebutkan bahwa organisasi ini terdiri dari faksi yang saling bersaing. Faksi tersebut terdiri dari 3 elemen. 1. Kelompok bersenjata masing-masing mempunyai kontrol teritori yang berbeda. Timika, Dataran Tinggi, dan Pantai Utara. 2. Suatu kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes. 3. Sekelompok kecil pemimpin di luar negeri seperti di Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan meningkatkan dukungan internasional untuk kemerdekaan. Dilihat dari sisi hukum Indonesia, OPM dapat dikategorikan sebagai organisasi yang dilarang di Indonesia, sebab memiliki ideologi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Tertera pada pasal 87 KUHP tentang perbuatan untuk melakukan suatu makar. OPM dalam tindak pidananya dapat dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB karena melakukan kejahatan secara bersamaan. Tetapi dapat dikategorikan juga sebagai kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB dikarenakan ingin memisahkan diri dari Indonesia serta menciptakan pemerintahan yang baru. 3 Komando Sayap Militer OPM. Terdapat 3 komando sayap militer OPM atau KKB. Goliat Tabundi berbasis di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya. Dianggap paling kuat karena cakupan teritorialnya paling luas, meliputi Puncak, Paniai, dan Mimika. Puran Wenda berbasis di Lanijaya memisahkan diri dari Goliat tahun 2010. Pada Mei 2015, kelompoknya menyatakan perang total revolusioner dan mengklaim kelompok Goliat dan yang lainnya berada di bawah komandonya, tetapi tidak ada bukti yang mendukung. Sementara Richard Hans Yoeni berbasis di Papua New Guinea mempunyai pengaruh kuat di sepanjang pantai utara. Aparat menuding Egyanus Kogoya sebagai otak di balik insiden duga. Menurut Sidney Jones, kelompok Egyanus Kogoya adalah pisahan dari kelompok pimpinan Kelly Kualik dengan komandan sayap militer OPM yang tewas dalam penyergapan polisi tahun 2009. Menurut Adriana Elizabeth, pola yang digunakan oleh kelompok Egyanus Kogoya yang paling agresif dan sasaran mereka adalah TNI. Dari catatan polisi, sejumlah kasus yang didalangi Egyanus Kogoya yaitu penyekapan belasan guru yang sedang bekerja di SD YPGRI 1, SMPN 1, dan tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Mapenduma, Duga. Orang-orang Kelly dikaitkan dengan serangan 31 Agustus 2002 menewaskan 3 warga sipil di wilayah tambang Freeport, termasuk 2 guru sekolah Amerika, dan melukai 9 orang lainnya, serta terjadi serangkaian penembakan yang dimulai Juli 2009 di sepanjang jalan yang menghubungkan tambang ke kota Timika, termasuk pembunuhan seorang warga Australia. Berikut adalah berita anggota KKB Papua yang ditangkap di Mimika. Dilansir dari Liputan 6 pada 12 Juni 2021, polisi menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO alias buron. Dia diketahui banyak terlibat dalam aksi penembakan petugas
dan masyarakat sipil. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal menyampaikan penangkapan buron berinisial MT itu dilakukan pada Kamis 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mimika. Awalnya, petugas menemukan posisi MT berada di daerah distrik Kuamki Narama. Penyidik pun kemudian melakukan pembuntutan dari Kuamki Narama sampai dengan Jalan Ahmad Yani yang kemudian langsung dilakukan penangkapan. Adapun aksi yang dilakukan MT antara lain, pada 2017 ikut bersama-sama membakar kios yang ada di belakang asrama Polsek Tembagapura, melakukan penembakan kontainer di Mile 63 bersama Guspi Walker, Tandi, Nau, dan Edinus Obagau yang menunggu di hutan, dan ikut dalam aksi penembakan mobil putih di Mile 69. Kemudian tahun 2020, ikut bersama kelompok besar KKB yang datang dari Ilaga ke Kampung Baluni Mairon, Tabuni, Mendulang. Ikut dalam aksi penembakan mobil Brimob di Utikini. Dia juga merusak jalan di Utikini agar kendaraan tidak bisa melintas dan sebagai petunjuk jalan karena kelompok dari Ilaga tidak tahu medan di Tembagapura. Pemerintah menetapkan kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris pada Kamis 29 April lalu. Menteri Polhukam Mahfud MD menyatakan aksi kekerasan oleh kelompok itu telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Menko Polhukam juga menyebut keputusan pemerintah kali ini sudah matang dan ia menganggap biasa jika ada pihak yang kontra terhadap keputusan pemerintah tersebut. Mahfud MD memaparkan, sejak Desember 2019, 2 bulan sejak ia dilantik menjadi Menko Polhukam, banyak tokoh masyarakat dan tokoh politik yang mengusulkan penyelesaian konflik Papua secara lebih tegas. Merespon berbagai usulan, Mahfud berangkat ke Papua bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Mendagri pada akhir Desember 2019. Kemudian, pemerintah menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya diikuti revisi UU Otsus Papua di mana pemerintah menaikkan anggaran dana alokasi umum dari 2% menjadi 2,25% di dalam rencana revisi UU Otsus itu. Menurut data yang dimiliki Mahfud, korban dari kekerasan KKB selama 3 tahun terakhir ada 120 korban luka. Di antaranya masyarakat atau warga sipil 53 orang terluka dianiaya, TNI 51 orang, dan Polri 16 orang. Sementara korban yang meninggal karena penganiayaan sipil sebanyak 59 orang, TNI 27 orang, dan Polri 9 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.